Al-Kafirun ini termasuk ke dalam surah Makiyah ya teman-teman ya, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, berarti sebelum peristiwa Isra Mi'raj ya. Surah ini terdiri dari 6 ayat dan surah ke-18 yang turun menurut tafsir At-Tabari dan juga tafsir Al-Wahidi, kemudian diturunkan setelah surah Al-Ma'un menurut tafsir Al-Kasyaf karyanya Zamakhsyari. Surah Al-Kafirun ini coupled banget sama surah Al-Ikhlas, sering dibaca Rasulullah ketika sholat. Barang siapa membaca surah Al-Kafirun itu bagaikan membaca seperempat Al-Quran gitu. Karena kenapa? Karena seperempat Al-Quran itu isinya ngomongin tentang orang-orang kafir. Jadi kalau misalkan kita membaca surah Al-Kafirun ya, itu udah kayak kita tuh menghatamkan seperempatnya Al-Quran. Nah, surah Al-Kafirun ini tuh juga spesial banget karena tadi dibaca sama Rasulullah ketika sholat. Lebih tepatnya sering banget dibaca pas sholat sunnah fajar. Nah, ini teman-teman bisa nih ngikutin Rasulullah ya ketika sholat sunnah fajar itu membaca surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Nah, di balik surah Al-Kafirun ini guys, ada cerita yang harus kita ketahui dulu nih. Kita pakai kacamata sirah nabawiyah lagi ya untuk memahami surah Al-Kafirun ini. Jadi Alkisah, dulu ada beberapa orang kafir. Ada yang menyebut mereka tuh termasuk petinggi kafir, yang udah berkali-kali mereka itu mendapatkan dakwah Islam, tapi tetap aja kafir, gak mau masuk Islam mereka, masih kekeh cenah jadi kafir dan pengen banget ngehancurin Islam. Nah, akhirnya strategi mereka dengan menggoda Rasulullah ya, tapi bukan menggoda yang ini ya, yang isinya gombal-gombalan cinta. Kalau ini mah Kahai juga mau. Cobalah teman-teman sekali-kali gombalin Kahai, gombalan cinta ya kan, tapi yang halal aja ya. Oke, mereka ini sering ngajak Rasul untuk menghentikan dakwah Islam, dihasut buat ninggalin Islam berkali-kali. Beberapa riwayat ada yang bilang orang-orang kafir yang dimaksud dalam surah Al-Kafirun ini tuh adalah ada 4 orang ya teman-teman ya. Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, kemudian ada Al-Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, dan Al-Aus bin Wail. Nah itu teman-teman ya, dihafalkan tuh 4 orang kafir yang dimention di surah Al-Kafirun. Awalnya mereka itu ngegoda Nabi dengan menawarin Nabi Muhammad sebuah kedudukan teman-teman ya, dijadikan gubernur lah atau presiden ya kalau zaman sekarang itu, tapi gak mempan. Nah, karena kedudukan itu gak mempan, ditawarin kedudukan gak mempan, mereka ganti lagi tuh dengan nawarin harta. Muhammad, kamu bisa kok jadi orang terkaya di Mekah, di Madinah, di seantero Jazirah Arab. Apa sih yang gak buat kamu kalau kamu mau ninggalin Islam? Kalau kamu berhenti ngedakwahin Islam, aku bakalan kasih semua harta-harta aku gitu kan. Jadi digoda pakai harta guys. Ya biasalah, manusia kan kadang suka tergoda ya sama harta kalau dia gak punya iman. Tapi ternyata Rasulullah tetap gak mempan. Tapi mereka itu gak berhenti ya, namanya juga mereka juga ini ya udah jadi temenan sama iblis ya, udah titisan iblis, jadi wajar. Iblis itu kalau misalkan udah udah niat ya pasti gak bakal berhenti, cari cara terus gitu kan. Akhirnya setelah tadi kedudukan gak mempan, harta gak mempan, pakai apa? Harta, tahta, dan wanita. Oke, terus ditawarin lah tuh wanita cewek-cewek cantik seksi gitu kan. Tapi ya mereka malah nawarinnya cewek ya, belum tahu aja mereka kalau Nabi Muhammad tuh sebucin itu dengan istrinya, khususan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan karena konteks surah Al-Kafirun ini masih di masa-masa di Mekah ya seperti Isra Mi'raj, jadinya kemungkinan besarnya memang istrinya Rasulullah, Sayyidatina Khadijah masih ada gitu. Tapi apa guys, nggak mempan juga ya kan. Iya, wanita-wanita seksi kafirun disandingin sama Khadijah ya, Bunda Khadijah ya, jelas lah. Oke, so mereka masih nggak berhenti guys menghasut Nabi Muhammad kan.
Karena dengan nawarin harta tahta wanita juga masih nggak mempan, finally mereka lembutin lagi tuh caranya, cara menggodanya, cara ngehasutnya, cara yang lebih lembut lagi dengan apa? Win-win solution. Ya, jadi kayak, oke lah Muhammad, kalau gitu gini aja, kami nyembah Tuhan kamu setahun, terus kamu juga nyembah Tuhan kami setahun. Easy, enak kan kalau gini? Na'budu ilaha kasanatan wa ta'budu ilaha hasanatan. Nah, sekarang kita coba berandai-andai dulu deh. Kalau misalnya tawarannya diterima, kira-kira apa ya yang bakalan terjadi? Bisa nebak nggak? Orang-orang Quraisy nih yang high level di kalangan bangsa Arab sama Gojek, mereka itu merger jadi GoTo, ya bacanya apa sih, GoTo atau Goto gitu kan. Nah, setelah mereka merger, apa yang terjadi? Apa efeknya? Ternyata perusahaannya lebih wow gitu kan, perkembangan ekonomi di Indonesia jadi makin pesat, pelayanannya juga semakin luas, makin lengkap, valuasi perusahaannya naik, dan masih banyak lagi. Intinya perusahaannya jadi makin jaya. Nah, sebagaimana makin jayanya Gojek, Tokopedia, berarti kalau Rasul merger sama orang-orang Quraisy, bisa jadi Islam juga makin jaya, ya enggak? Tapi apakah tawaran merger itu akhirnya diterima? Tentu tidak ya. Maka dari itu Allah turunin surah Kafirun ini untuk menjawab win-win solutionnya orang-orang kafir. Parahnya nanti tuh gak cuma berhenti di surah Al-Kafirun guys, ternyata mereka tetap gak nyerah lagi buat menghentikan Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, hingga Allah turunin surah Al-Isra ayat 73 sampai 75 gitu. Kenapa orang-orang kafir itu bisa sampai nawarin win-win solution? Kenapa sih? Karena mereka udah tahu Nabi Muhammad itu gak akan pernah ninggalin Islam. Jadi kayak yang oke, tawaran harta tahta wanita itu nggak bisa. Itu kan terlalu terlalu kelihatan banget ya kalau mau ngehancurin gitu kan, kalau mau ngegoda ninggalin Islam gitu kan. Akhirnya mereka mencari win-win solution yang emang bisa nenangin Nabi Muhammad, tapi juga menenangkan orang-orang Quraisy gitu loh guys. Dan itu adalah salah satu trik klasik setan. Smooth banget triknya, bisa ngebuat orang nggak ngerasain kalau lagi dihasut. Karena ya tadi guys, dihasutnya sedikit demi sedikit, slowly but sure gitu kan. Contohnya seperti saat kita main Uno deh, Uno Stako. Coba nih ya teman-teman, kita lihat videonya biar bisa lebih ngebayangin lagi, imagine lagi Uno Stako tuh kayak gimana ketika kita samakan atau kita relatein sama tadi win-win solution. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita main Stako tuh ya, kita kan susun dulu ya baloknya sampai berbentuk kayak gedung gitu ya kan. Terus kita ambil lah tuh, kita harus ambil satu persatu baloknya secara bergantian sama temen yang lain. Tapi ya diusahain nggak boleh jatuh. Emang peraturan kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak jatuh, menang gitu. Sekali baloknya ditarik, ya kan? Nah, celah-celah yang ada kalau semakin banyak kan bikin gedung Stako ini jadi nggak seimbang, ya nggak? Kalau nggak seimbang maka bisa bikin Stakonya roboh, gitu. Kiar gitu kan, kiar. Udah tuh langsung pada teriak. Kayak gitu tadi guys, kita susun Uno Stako sampai tinggi kayak sebuah gedung, kemudian kita buat salah satu aja ya, kita buat celah salah satu aja, tapi kemudian satu lagi sampai permainan Uno Stako itu pasti akan berujung roboh dan hancur. Na'udzubillah min dzalik ya teman-teman ya, tuh hancur kan di akhir tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau dilihat ternyata segampang dan semudah itu buat ngehancurin sesuatu tanpa terlihat lagi ngehancurin. Wow, ini hati-hati sih guys, udah banyak banget ya terjadi dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Termasuk hati kita yang juga bisa hancur dan dihancurin sama setan iblis. Setan itu ya guys, mereka kalau ngehasut itu nggak langsung bilang udah jangan sholat, udah nggak usah sholat, ngapain sih baca Quran, buat apa lu tuh sedekah, gak usah nabung buat haji dah, gak akan kebagian kuota lu, banyak itu kuotanya, gak akan mampu gitu. Nggak kayak gitu setan ngehasutnya guys.
Tapi gini, udah azan, tapi gamenya nanggung banget kan ya kalau mau dikelarin sekarang. Ya udah deh, 5 menit aja lagi sholatnya, 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Atau ngajinya udahan aja deh, 1 lembar udah cukup kok. 1 lembar sehari itu udah banyak, 1 ayat aja juga udah banyak. Besok lagi deh, tapi sekarang kamu lanjutin dulu, nonton drama dulu nih. Ya masih ada 3 episode tuh, nanggung banget. Nah itu guys, digodain kayak gitu. Menunda adalah salah satu cara setan ngerobohin iman kita. Dia tahu banget celah kita di mana, jadi dia bisa masuk ke celah-celah itu dengan tepat dan sempurna. That's why Allah selalu minta kita untuk membersihkan hati. Jangan sampai celah noda hitam yang setan tinggalkan dalam hati kita tuh dibiarin. Karena kalau kita biarin, ya semakin lama akan semakin membesar dan hati kita jadi sakit. Kalau hati kita udah sakit, hancur, ya maka akan semakin mudah untuk membangkang, menjadi kafir. Ya karena hatinya udah tertutup tadi guys, dan udah celah-celahnya udah yang tadinya rapat gitu kan ya, yang tadinya rapat dengan iman, udah ada bolong-bolong tuh celah-celah bisikan-bisikan syaitan, dosa-dosa gitu kan. Ya pantesan aja guys, sekarang itu banyak banget kelompok Islam yang hancur karena dihasut pakai cara yang lembut, dan saking lembutnya sampai nggak sadar kalau lagi dihasut dan dijauhin dari Islam. Nah semoga aja bukan kita ya, semoga aja kita hamba yang sadar, able gitu guys kalau lagi dihasut. Nah agar kita terjaga dari orang-orang kafir dan terjaga menjadi kafir, kita perlu belajar surah Al-Kafirun nih. Nah kita langsung bahas aja ya per ayat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mari cek ayat pertamanya. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul, oke. Di sini ada kata qul ya. Qul di sini artinya katakanlah ya. Kita udah sering banget bahas di mandat yang mungkin teman-teman di mandat sebelumnya, ada di surah An-Nas, di surah Al-Falaq, di surah Al-Ikhlas. Ada yang masih ingat artinya apa? Qul? Ada yang masih ingat yuk? Udah sering banget loh qul ini dibahas. Silahkan para alumni yang baru join juga boleh menjawab. Masya Allah. Katakanlah. Apakah katakanlah semuanya? Oh Masya Allah. Apakah katakanlah semuanya tuh kata KL? Kan ada perbedaannya juga tuh di antara mereka ya. Ada yang mau sharing? Insight yang kemarin-kemarin mungkin di surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bersabda perintah dari Allah. Ada yang mau menjelaskan lagi? Raise hand deh, 1 orang. Sharing dikit aja. Anda meminta kepada Allah perintah dari Allah. Oke. Chat aja nih, berprinsip. Oke. Iya belum ada yang raise. Katakanlah fi'il amr dari qala yaqulu. Untuk membuang rasa arogan kita butuh Allah. Oke, mantap sekali jawabannya. Masya Allah. Oke, lanjut aja Kak. Hai, silakan. Oke, ya kita lanjut ya. Benar tadi ya, ada yang bilang katakanlah perintah dari Allah ya, dan masih banyak lagi tadi ya udah disebutin sama teman-teman Quran review, teman-teman Mandetiyah. Asik. Oke, thank you udah sharing ilmunya ya Kak ya. Yang mau dapetin insight tentang Qul, nah bisa banget tuh dengerin rekaman Mandet episode Trikul ya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya boleh tanya ke KL atau ke admin Quran review lain. Katakanlah dalam bahasa Arab ilmu nahwu, Qul ini termasuk ke dalam kata kerja perintah ya. Kata kerja asalnya tadi dari kata kerja qala yaqulu, artinya berkata ya. Qala itu kata kerja lampaunya atau yang dahulu ya, fi'il madi. Yaqulu itu kata kerja untuk masa sekarang atau biasa disebut fi'il mudhari kalau dalam bahasa Arab. Jadi di sini Allah lagi merintahin Nabi Muhammad untuk say something, bilang sesuatu. Kenapa ada kata qul di sini?
Kenapa Allah pengen Rasul mengatakan sesuatu di sini? Nah, ini nyambung lagi nih ke momen tadi ketika orang Quraisy nawarin win-win solution ke Rasulullah. Analoginya gini deh, teman-teman pernah ke Starbucks nggak? Harga satu cup frappuccino itu berapa? Kalau kita nego misal jadi 30.000 aja, boleh nggak? Kira-kira pelayannya ngomong kayak gimana pas kita nego-nego harganya? Mungkin pelayannya bakal ngomong, mohon maaf, nggak bisa dinego ya kak, harganya sudah pas karena ini sudah ketentuan dari bos saya. Kalau mau nego, silahkan kakak ke bos saya langsung ya. Nah, sampai di sini udah nangkep? Sekarang move ke negotiationnya orang Quraisy terhadap Rasulullah yang sempat kita bahas di awal tadi. Orang Quraisy di surah Al-Kafirun tadi ya, orang Quraisy tadi, 4 orang tadi itu juga istilahnya nego-nego tentang ibadah ke Rasulullah. Setahun nyembah Allah, setahun nyembah Tuhan yang lain, gantian, ya kan? Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sebagai yang menyampaikan kebenaran, sebenarnya juga mirip kayak pelayan Starbucks tadi, alias nggak berhak untuk menjawab, bahkan menerima tawaran dari orang Quraisy. Nabi Muhammad cuman pelayannya Allah guys. So that's why di surah Al-Kafirun ini ada kata kul, karena Allah sebagai Tuhan dan tuannya Nabi Muhammad lah satu-satunya yang berhak untuk menjawab penawaran tentang ibadah tadi ya. Ada kata kul di sini karena Allah yang jawab langsung melalui Rasulullah. Makanya Allah tuh pengen Rasulullah yang bilangin ke mereka, kayak Allah bilang gini aja, wahai orang-orang kafir. Nah gitu. Pelayan Starbucks itu cuma pelayan, oke? Yang kerjanya nerima dan nganter orderan. Kalau mau nawar harga, ya bilang aja sama bosnya. Nah, Nabi Muhammad itu utusan Allah yang tugasnya menyampaikan kebenaran. Kalau mau nego-nego tentang kebenaran, ya nego tentang hal ibadah atau hal-hal muamalah yang lain gitu ya bilang aja langsung sama Allah, negonya ke Allah langsung. Gitu, bukan ke Nabi Muhammad. Nah, dari sini kita belajar 2 poin teman-teman. Yang pertama, Islam itu bukan agama milik Rasulullah, tapi agama milik Allah ya. Hikmah yang kedua adalah selevel Rasulullah aja ya, nggak bisa negosiasi apa. Negosiasi apapun yang udah Allah atur dan tetepin yang ada di agama Islam ini. Ya mungkin waktu peristiwa Isra Mi'raj Rasul pernah ya negosiasi tentang jumlah rakaat sholat wajib. Tapi itu kan spesial momen ya nggak sih? Dan cuma terjadi di waktu itu aja. Dan alhamdulillahnya benar-benar meringankan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Selain itu kan udah nggak ada lagi tuh nego-nego ke Allah, ya kan? Nah sedangkan kita gimana? Kita gimana guys? Sholat fardu 5 waktu mungkin masih pengen dinego lagi kayak ya Allah jadi pagi sama malam aja bisa nggak? Kalau siang aku sibuk kerja nih. Atau mungkin puasa Ramadan yang setahun sekali aja masih tetap minta nego. Puasanya 10 hari aja boleh nggak ya Allah? Puasa 10 hari terus tuh puasa 30 hari, 28 hari itu terlalu berat. Udah bisa nggak ya 10 hari aja, terus cukup 4 jam aja deh durasinya, nggak yang berbelas-belas jam. Atau ketika mau ngelakuin ibadah-ibadah yang lain masih pengen nego mulu ke Allah, kayak nggak mau pakai kerudung soalnya berat banget, ngajinya besok aja deh pas Ramadan, sedekahnya besok aja deh pas udah kaya raya, dan masih banyak lagi guys. Agama tuh nggak bisa dinego-nego ya. Kesemuanya udah Allah atur sedemikian rupa, sedemikian pas, sedemikian seimbang, dan sedemikian perfectnya buat kita. Agama tidak bisa dinego-nego. Ya Allah udah nyiptain kita, pasti tahu dan paham betul apa-apa yang mampu kita lakukan. Paham betul potensi terbesar dan kelemahan terbesar yang ada di setiap dari kita. Jadi habis ini, kalau kita pas lagi jalanin sesuatu terus ngerasa berat ya, minta kekuatan ke Allah Al-Qawi yang maha kuat. Minta Allah Al-Hadi biar ditunjukin jalannya. Minta ke Allah Al-Fattah As-Salam biar kita dilapangkan dengan segala proses perjuangannya. Kalau ada rasa pengen nego-nego ke Allah, coba kita pikir-pikirin lagi ya. Masa iya kita kayak orang-orang Quraisy yang minta nego-nego ibadah lewat Rasulullah? Sedih ya nggak? Terus nanti kalau Allah jawab negonya kita lewat Rasulullah gimana coba? Pakai kalimat yang sama di ayat 1 surah Al-Kafirun ini gimana coba? Ya kan? Nah sekarang lanjut ke kata berikutnya, ya ayyuha. Oke, ini kata sering banget nih kita dengar dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabi.
Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, silahkan dicek di mushafnya. Ini juga udah sempat dibahas ternyata di episode surah Al-Ikhlas. Ingat nggak teman-teman? Yang contohnya itu pakai ya ayyuhal jungkuki, ya ayyuhal jungkuk. Terus ada yang ingat? Ada ikut nggak kemarin episode surah Al-Ikhlas? Ada nggak? Nggak ada nih. Ada. Enggak. Oh ada. Ingat. Ya, teman-teman. Ada another function ya tentang kata-kata ya ayuha ini. Coba aku share juga ya insight-nya biar makin banyak nih point of view yang kita dapat dari kata ini. Alright, ya ayuha terdiri dari 3 bagian teman-teman. Ya, nih ada huruf ya, oke, ya-nya. Ya, di sini dalam bahasa Arab itu dia termasuk harfu nida, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil seseorang. Ya, bisa yang jaraknya jauh, bisa juga yang jaraknya dekat. Asal katanya dari kata nada yunadi, memanggil. Nah, nanti ada tuh sebutan panggilan kalau dalam bahasa Arab itu panggilan nidaan. Ya, nida panggilan awal. Nah, kemudian ada di situ setelah ya ada aikan, ayu. Nah, ayu. Nah, di situ kalau dalam ilmu balaghah termasuk munada. Nah, munada itu huruf panggilan sesudah nida atau bisa dibilang huruf kedua lah ya, sesudah nida tadi, sesudah yang ya tadi ya, teman-teman. Kemudian ada yang ketiga ada ha, ya ha. Nah, di sini dia itu sebagai harf tanbih. Harfu tanbih. Itu fungsinya untuk mengingatkan, membangunkan gitu. You know what? Panggilan atau seruan dalam Al-Quran itu nggak cuma Allah mention dengan kata ya ayyuha, tapi bisa juga dengan ya doang. Itu bisa. Makanya ada kayak ya Bani Adam. Ya pernah dengar nggak? Jadi ya ayyuhanya itu dihilangin, cuman ya doang. Apa bedanya? Nah, dalam penyebutannya ya teman-teman, ya ayyuha itu lebih panjang dibandingkan ya. Maknanya ya ayyuha itu memiliki penekanan yang kuat. Contohnya kayak kita manggil teman kita deh. Yang satu manggilnya gini. Hey, Allah tuh selalu ada sama kamu loh. Nah, yang satunya lagi gini. Hey, Allah tuh selalu ada sama kamu loh. Nah, kira-kira lebih deep yang mana? Lebih maknyus mana di hati ini? Yang ya ayyuha, yang enggak, yang hey, panjang banget ya. Yang hey itu kan. Nah, ketika Allah lebih menggunakan panggilan ya ayyuha kayak gitu dibandingkan ya, maknanya konteks yang akan Allah bahas di kalimat selanjutnya adalah hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan. Kalimat selanjutnya itu akan datang, itu bukan basi-basi. Jadi bukan kalimat yang basi-basi, ada something important di sana. Kemudian di ayat 1 ini sebenarnya Allah juga bisa langsung mention dengan kata ya ayyuhal kafirun. Tanpa nambahin kata kul di depannya. Cukup ya ayyuhal kafirun. Batarok Muhammadun, ya Muhammad yang telah terputus garis keturunannya karena anak laki-lakinya meninggal ya teman-teman ya. Kemudian Allah jawab ejekan orang kafir itu dengan inna syani'aka huwal abtar, bahwa mereka lah yang membenci Nabi Muhammad yang terputus, bahkan bukan keturunannya tapi terputus apa guys? Rahmat Allah gitu ya. Jauh lebih parah kalau ketika kita itu terputus dari rahmatnya Allah teman-teman, karena banyak ya konteks rahmat, keturunan, bisa juga rezeki, bisa juga pasangan dan yang lainnya. Nah, tapi kemudian ketika di surah Al-Kafirun ini Allah minta Rasulullah menyebut mereka Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, teman-teman, seolah-olah dengan meminta Rasulullah itu nyebut mereka kafirun ya adalah bentuk balasan untuk mereka yang di surah Al-Kautsar itu menyebut Rasulullah batara atau abtar gitu. Jadi kayak ketika Allah nyuruh bilang aja tuh ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun, itu kayak ibaratnya tuh Allah ngebales ngejek gitu loh guys. Jadi kayak udah Nabi Muhammad, udah ya kekasihku, tenang aja, jangan sedih diejek keputus garis keturunannya karena mereka lah yang terputus, dan balik bilang tuh ke mereka ya ayyuhal kafirun gitu.
Masya Allah ya, Allah itu kalau udah kalau udah nenangin hambanya tuh Masya Allah banget deh. Kalau udah ngebela hamba-hambanya, Masya Allah. Kemudian ada kata kafirun ya teman-teman ya. Kafirun itu asal katanya dari kata kafaro yang artinya terhalang, tertutup. Orang yang menghalangi dan menutup dirinya dengan tabir disebut kafir. Jamaknya kafirun. Nah, yang mau aku highlight di sini adalah dalam Quran Allah pernah juga menyebut orang kafir di surah At-Tahrim ayat 7 dengan mention alladzina kafaru ya guys, bukan kafirun, kafaru. Sama-sama dari kata kafaro, tapi bedanya apa? Kafaru Allah mention dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang berarti orang-orang yang berbuat kufur, bukan orang-orang kafir yang sama kayak di dalam Al-Quran di surah Al-Kafirun. Kita juga bisa lihat di ayat sebelum dan sesudahnya itu ada, kalau di ayat sesudahnya itu ya ayyuhalladzina amanu ya di surah At-Tahrim itu teman-teman, wahai orang-orang beriman. So konteks di surah At-Tahrim itu ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Ketika Allah mention dengan kafaru, artinya tetap terbuka kemungkinan bahwa si orang ini itu bisa meninggalkan kekafirannya di masa depan. That's why Allah mention dengan kata kafaru, karena tadi apa dimention dalam bentuk kata kerja. Nah, analoginya kayak di game Harvest Moon deh. Ada yang pernah main game Harvest Moon? Ada yang masih sempat main Harvest Moon? Kalau kita main Harvest Moon ya, maka peran kita di sana jadi petani. Tugasnya petani apa? Ya menggali tanah, nanam benih, terus nutup benihnya pakai tanah, terus kita siram sampai akhirnya kita panen tuh sesuai musimnya. Nah, for your information, kegiatan petani ketika menutup benihnya dengan tanah di Quran itu disebut dengan kata kufar. Akar katanya dari kufar yang artinya menutup juga ya. Nah, kalau kita nanam benih yang awalnya ketutup tanah, apakah benih itu selamanya akan ketutup di dalam tanah, guys? Atau benih itu justru bisa tumbuh dan keluar dari tanah? Di sini ada nggak yang pernah nanam sesuatu atau mungkin belajar tentang pertanian gitu? Bisa tumbuh, iya, bisa keluar kan dari tanah. So, kalau Allah mention pakai kafaru, maka dia masih ada kemungkinan untuk keluar dari kekufurannya, untuk tumbuh, untuk menumbuhkan benih-benih keimanan gitu kan, Masya Allah. Masih bisa berubah dan jadi lebih baik lagi di masa depan. Nah, tapi itu terbalik ya kalau Allah mention pakai kata kafirun. Nah, kalau kafirun di surah Al-Kafirun, Allah mention dalam bentuk kata benda ya, lebih kuat, memiliki makna terus-menerus tak terbatas oleh waktu alias forever, selamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap kafir mereka itu baik di masa lalu, di masa sekarang, di masa kedepannya ya tetap kafir guys. Seolah-olah kata kafir itu udah kesegel tuh dalam hidup mereka, udah kayak ada cap gitu kan, kafir di dahi mereka. Udah, jadi ya mau kapanpun itu zamannya, kapanpun itu masanya mereka kafir. Sekarang pertanyaannya adalah siapa orang-orang kafir itu? Apakah semua orang Mekah itu orang kafir? Apakah semua orang yang gak beriman itu bisa disebut dengan kafir? Kalau konteksnya untuk orang-orang gak beriman yang musyrik nih, kenapa gak dimention ya ayyuhal musyrikun aja? Kenapa ya ayyuhal kafirun? Ya nggak? Siapa sih sebenarnya orang-orang kafir di sini? Nah, karena kafirun di sini tadi pakai kata benda yang maknanya itu permanen alias forever. So orang-orang kafir di sini itu bukan merujuk pada orang-orang Mekah yang nggak beriman, tapi emang ada orang-orang yang sampai mereka meninggal pun mereka itu tetap sebagai al-kafirun. Siapa mereka? Nah, 4 orang tadi yang nawarin win-win solution ke Rasulullah. Siapa aja tadi? Coba. Dan Al-As bin Wa'il. Ya, Allah ngejawab tawaran win-win solution itu dengan memanggil mereka sebagai al-kafirun. Berarti hanya
4 orang itu aja yang bisa kita judge sebagai al-kafirun. Jadi kalau di tafsir al-kafirun ini sebenarnya kita nggak bisa ngejudge orang-orang yang nggak beriman, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang non-muslim itu sebagai orang kafir. Karena sekali lagi dalam konteks tafsir al-kafirun ini yang dimaksud al-kafirun sangat spesifik, hanya untuk 4 orang itu aja yang udah permanen dan tersegel imannya sampai meninggal, ya. Sekarang coba kita bayangin deh, ada orang yang ngelabelin temannya sendiri sebagai orang kafir. Kafir yang berarti selamanya dia jadi orang kafir. Apa itu nggak berbahaya coba? Bisa jadi kan dia besok beriman, bisa jadi besok dia bertaubat, lalu ketakwaannya pada Allah justru lebih tinggi lagi daripada kita. Kan bisa banget. Gimana coba? Kita udah judge dia habis-habisan, ternyata semuanya berkebalikan 180 derajat. Gimana tuh? Kita yang baru belajar Islam terus ngerasa sombong gitu ya, tahu ini itu, tahu segala hal, terus bilang kafir, dasar kafir loh, gitu aja masa nggak tahu, masa gitu aja tiba-tiba langsung berdosa, masa gitu aja salah, kafir loh, nggak bener tuh kayak gitu, kafir tuh kan, salah nih, bukan kayak gini. Coba ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Mereka bilang kafir ke orang-orang sekitar yang gak sependapat, bilang kafir ke orang-orang yang belum belajar Islam. Ternyata beberapa waktu kemudian dia yang dianggap kafir sama orang lain. Dia yang dianggap paling rendah. Terus kalau untuk orang-orang yang tadi akhirnya dia mention kafir, si orang yang dia judge kafir itu akhirnya dia belajar Islam lebih dalam lagi, sampai akhirnya outputnya itu malah lebih lembut, lebih lebih vibes-nya itu lebih menenangkan, terus nggak ngejudge balik. Masya Allah banget ya, itu prinsip Qur'ani banget tuh, sikap yang Islami banget, nggak balik ngejudge, bahkan mau maafin orang-orang yang udah ngejudge dia kafir. Nah, apa nggak malu tuh kita? Dari sini kita belajar bahwa jangan dengan mudah kita bilang kafir atau ngelabelin kafir ke orang lain, karena itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Karena kafirnya is not about syirik, not buat nggak beriman atau nggak percaya sama Allah. Kita lihat orang-orang Quraisy dulu deh, mereka itu tetap percaya loh Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kayak yang Allah mention di surah Al-Ankabut ayat 63 itu bunyian artinya, jika engkau bertanya kepada mereka. Nah, teman-teman bisa sambil buka mushaf ya, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu air itu menghidupkan bumi setelah mati, pasti mereka akan menjawab, siapa? Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Atau di surah Yunus ayat 31 deh, ayat 31, ada yang mau bacain nggak? Di surah Yunus ayat 31, di situ bunyinya apa? Ayat 31, katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, apakah kamu tidak takut dengan azab Allah? Denial, atau bisa dibilang menyangkal, guys. Mereka percaya kalau Allah itu ada, tapi sifat mereka menyangkalnya. Mereka tahu yang ciptain langit dan bumi itu Allah, tapi sifat mereka nggak mencerminkan itu, nggak mencerminkan kalau Allah lah yang punya langit dan bumi. Mereka tahu yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk di dunia itu Allah, tapi sifat mereka menyangkal. Misalkan dengan nggak percaya adanya hari kiamat, so mereka bikin bunker yang paling kuat di dunia biar bisa selamat dari kiamat, pengen kabur ke planet Mars biar bisa selamat dari kiamat, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Kemudian makna lain dari kafirun itu nggak hanya orang-orang yang menyangkal dan menutup hatinya pada Allah, Rasulnya atau kitabnya, tapi kafir di sini juga bisa memiliki makna pengingkaran akan sesuatu nikmat. Makanya ada beberapa riwayat yang mention bahwa surah ini itu
nggak berbicara khusus untuk orang Nasrani, Yahudi, tapi mengkhususkan kepada orang-orang yang sudah dapat nikmat besar dari Allah ya, dengan diturunkannya Al-Quran, disampaikan langsung oleh Rasulullah ya, ketika Rasulullah masih ada pada saat itu, pada zaman dulu, tapi mereka masih nggak beriman-iman. Mereka nggak mengakui segala nikmat yang udah Allah kasih buat mereka. Itu nikmat besar banget loh, ya kan? Ada di zaman Rasulullah, dan Quran tuh langsung dikasih tahu, tuh langsung keluar dari mulutnya Rasulullah. Bayangin. So kafirun is not about what you say, but what you do. Mereka disebut kafir karena seolah mereka menutup matanya bahwa semua yang ada di dunia ini tuh datangnya dari Allah. Mereka benar-benar menyegel dirinya sendiri akan ke semua fakta yang ada tentang Allah yang maha segalanya. Itu udah disegel itu sama mereka. That's why al-kafirun. Sekarang nggak perlu jauh-jauh deh ngomongin orang kafir. Coba kita cek diri kita sendiri. Mungkin kita emang udah percaya sama Allah, udah tahu kalau Allah yang ciptain alam semesta ini. Tapi apakah sifat dan perbuatan kita udah mencerminkan hal itu? Apakah kita udah berusaha sayang sama bumi ini dengan mengurangi konsumsi sampah plastik? Apakah kita udah berusaha sayang sama bumi ini dengan buang sampah di tempat sampah, bukan buang di sungai? Ya, kita udah tahu kalau Allah yang memberikan segala nikmat dan rezeki buat kita. Tapi apakah kita udah berusaha memanfaatkan nikmat itu pada tempatnya? Tepat pada tempatnya? Misalkan dikasih rezeki duit banyak nih hari ini, apakah kita udah alokasikan juga ke pos sedekah? Atau semuanya buat kesenangan diri kita aja? Atau kita dapat keringanan nih tugas dari dosen buat memperpanjang deadline pengumpulan tugasnya? Apakah kita udah memanfaatkan waktu yang bertambah itu dengan ngerjain tugas dan belajar? Atau malah kita gunain buat nonton drama, nge-game, rebahan 20 jam non-stop, terus ujung-ujungnya tugasnya tetap dikerjain tapi mepet deadline? So the thing is, jangan berhenti di perkataan aja, jangan berhenti di pengetahuan aja, jangan berhenti di percaya aja, tapi kita juga harus mau dan memampukan diri untuk mencerminkan dan mengusahakan apa yang kita katakan, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita imani. So pelan-pelan minta kekuatan dan petunjuk sama Allah biar prosesnya dilapangkan. Oke. Oke, kita lanjut ke ayat kedua ya, ke ayat kedua. Di sini Allah mention la a'budu ma ta'budun. Oke. Kata pertama la. La di sini mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya kata la. La di sini artinya tidak. Nah, dalam ilmu balaghah nahwu ada macam-macam huruf la ya teman-teman. Ada huruf la itu bisa maknanya itu bisa macam-macam, terbagi ke dalam 3. Ada la nafiyah, bentuk peniadaan. Ada la ziyadah, la zaidah ya, la ziyadah atau la zaidah. Kemudian ada la nahi. Kalau la nafi itu sebagai bentuk peniadaan ya tadi, la zaidah atau la ziyadah itu sebagai bentuk tambahan, kemudian la nahi sebagai bentuk larangan ya. Contoh la nafiyah ini tadi udah bisa di surah Al-Kafirun sendiri ya, la a'budu, aku tidak, sebagai bentuk peniadaan. Kalau contoh dari la nahi ya, teman-teman mungkin sering dengar itu la tahzan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Nah, itu kan ada la wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Nah, la di situ bentuk larangan, jangan ya, tidaknya itu lebih ke jangan. Janganlah kamu merasa lemah, kemudian janganlah kamu merasa alhamdulillah, janganlah kamu merasa tahzan, sedih ya kan. Kemudian kalau la zaidah itu contohnya penggunaan kayak alla yasjud, jadi kayak apa namanya ya, tidakkah bersujud gitu loh teman-teman, kayak gitu. Jadi sebagai tambahan aja, sebagai kayak kata additional, tambahan gitu.
Nah, kalau di sini tadi la-nya itu termasuk dari la-nya termasuk ke dalam nafi atau zaidah atau nahi, teman-teman. La a'budu. Kira-kira yang mana nih? Kira-kira cocok yang mana? Yang larangan kah atau yang zaidah kah atau yang nafiyah ya. La nafiyah. Betul sekali. Jadi la di sini itu sebagai bentuk peniadaan, bukan larangan. La a'budu nanti disambung ke a'budunya. Jadi tidak akan apa nih? Sama sekali tidak apa nih peniadaan untuk apa nih? Oke, a'budu. A'budu artinya aku menyembah. Kata a'budu di sini asal katanya dari kata kerja abada ya'budu, artinya menyembah dalam bentuk fi'il mudhari ya. A'budu kan abada ya'budu. Abada itu termasuk kata kerja apa? Tadi hampir sama tuh, qala yaqulu ya ininya. Abada ya'budu. Abada itu berarti apa? Fi'il madhi. Oh, Masya Allah. Wah, ini kayaknya peserta-peserta Al-Baskul nih. Ya, abada itu termasuk fi'il madhi, ya'budu itu fi'il mudhari. Nah, padahal di ayat ini itu sebenarnya Allah bisa pakai fi'il madhi. Jadi kalau pakai fi'il madhi ya, jadinya la abadtu. La abadtu. Jadi la abadtu ya. Dari kata tadi abada ya. Nah, kalau fi'il madhi kan belakangnya itu domira ditambahin tu ya untuk kata pengganti aku. Jadi kalau aku itu abadtu. Kalau misalkan dia perempuan nih, dia perempuan tidak menyembah, dia perempuan menyembah gitu ya, abadat berarti. Jadi kata kerjanya tuh di belakang yang diganti. Kalau fi'il mudhari kan kata penggantinya itu ada di depan ya kan, ya budu, tak budu, a budu. Kalau a budu berarti aku, kalau kita menyembah berarti na budu, nahnu gitu kan. Nah, bisa tuh pakai a, bisa pakai abad tuh, aku telah menyembah. Tapi kenapa sih di sini pakai a budu? Why? Kan bisa aja ya pakai abad tuh. Toh juga di sini Al-Kafirun itu surahnya itu udah diturunkan jauh dulu, dari dulu banget zaman Rasulullah, dan konteksnya juga untuk orang-orang zaman dulu kan, si 4 orang tadi itu. Kenapa Allah nggak mention Rasulullah bilang abad tuh, tapi bilangnya a'budu. Why? Karena di sini ketika surah ini turun ya, di situ kejadiannya saat itu juga bilang a'budu gitu. Jadi kejadiannya kan di masa yang dulu kan, makanya dibilangnya pakai a'budu, karena kalau masa dulu itu termasuknya sekarang ya kan, di yang zaman dulunya. Kemudian juga maknanya juga adalah agar konteks di dalam surah Al-Kafirun ini itu nggak hanya konteks ketika di Rasulullah gitu kan, di zamannya Rasulullah. Kalaupun kita pada saat ini itu ketemu sama orang-orang yang mungkin mengajak kita ke dalam kemaksiatan, terus mengajak kita untuk jadi kafir, membangkang, yuk menyembah aja yuk Tuhan, misal Tuhan Yesus gitu kan, yuk menyembah aja yuk misal apalagi guys, Lata Uzza ya, siapa tahu masih ada ya Lata Uzza sampai sekarang, atau dewa-dewa gitu kan, dewa-dewa apa sih namanya yang terkenal tuh, dewa-dewa petir, Zeus gitu-gitu kan. Kita bilang la a'budu, jadi bisa untuk masa sekarang gitu, masa sekarang la a'budu. Jadi setiap kamu, jadi kayak ibarat Allah tuh bilang, pokoknya setiap kamu itu diajakin untuk nyembah yang lain ya, bilang saat itu juga la a'budu. Masya Allah kan, la a'budu. Soalnya kalau pakai la abad tuh ya konteksnya berarti ya zaman dulu aja gitu loh. Nah kayak gitu guys. Nah kalau kita review kata a'budu lagi ya, menyembah, asal katanya tadi dari apa? Asal katanya dari abada ya budu ya, bisa nanti ada turunannya abdun ya, hamba. Nah jadi hamba itu, abdun itu asal katanya dari abada ya budu. Nah menurut Ibnu Taimiyah, syarat kita bisa disebut abdun
itu ada 5. Ternyata ada syaratnya loh, jadi nggak main-main loh. Jadi kayak nggak bisa cuma kayak kita mention kita hambanya Allah, tapi kayak kita nggak do something gitu loh, nggak bisa. Menurut Ibnu Taimiyah ada 5 ya. Yang pertama ada taat, yang kedua ada cinta. Jadi kita harus mencintai Allah lebih dari apapun yang ada di dunia, bahkan di akhirat ya, bahkan dibandingkan surga kita harus lebih mencintai Allah. Ya kalau kita lebih mencintai surga, ya itu bukan abdun ya kita ya. Kemudian yang ketiga tawakal, menerima mengakui kalau kita adalah seorang budak, seorang hambanya Allah. Kemudian yang keempat ada ketulusan, kita harus tulus ya. Tadi tawakalnya tulus, mencintai Allahnya tulus, taatnya juga tulus. Dan yang kelima ada kontrak sebagai seorang hamba, jadi ada kontraknya. Oke. Kita tahu kontrak sebagai seorang hamba itu apa. Bisa memungkinkan bahwa kontrak yang dimaksud adalah Al-Quran. Allah kasih nih Al-Quran, kontraknya isinya ada cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmah untuk jalan hidup kita, skenario hidup kita. Isinya ada aturan-aturan. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian ada kata ma. Nah artinya apa? Oke, ternyata ma ini udah pernah juga ya dibahas di surah Al-Lahab, berarti mandat sebelumnya ya. Ada yang masih ingat nggak? Ma di sini artinya apa? Apa kan? Atau mungkin ada yang mau sharing gitu selain artinya apa? Apa segala hal, alright. And then apa sesuatu? Oke, masih ada lagi solihah, solih. Solihah dan solih, tidak bisa juga artinya tidak. Ma di sini bisa juga artinya tidak. Nah, artinya apa ya teman-teman ya? Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, di sini itu Allah itu bisa banget mention la a'budu man. Jadi kan apa ya, tapi bisa juga pakai man. Siapa? Ya enggak? Bisa banget. Jadi la a'budu man ta'budun. Aku tidak akan menyembah siapa yang kamu sembah. Tapi why? Kenapa di sini makainya ma? Kenapa Allah lebih pakai ma daripada man? Ada yang tahu kenapa? Mungkin sudah membaca pikirannya Kak Hai gitu ya, barangkali sudah menyelami pikirannya Kak Hai jadi tahu gitu. Ada yang tahu? Mak, oke. Yudin, pengen kono. Oke, mak itu kalau apa ya mak itu kan apa ya artinya? Kita berarti melihatnya itu dari segi objektif ya. Jadi apa yang ada gitu. Kan apa itu lebih konteksnya lebih umum ya. Bisa apa aja, bisa manusia, bisa hewan, terus bisa apa lagi guys? Bisa benda, ya enggak? Bisa yang apa sesuatu yang masih goib gitu, kayak contohnya tadi surga, ya enggak? Makanya surga itu bisa loh dijadikan Tuhan, really, beneran. Terus apa lagi deh? Bahkan kita ke Ka'bah ya, Ka'bah kita pergi ke Mekah gitu, Ka'bah aja tuh juga bisa loh sebagai Tuhan. Kalau misalkan kita haji nih, kita umroh, tapi bukan karena Allah ya, tapi karena untuk mendapatkan jodoh misal, itu lebih besar daripada karena lillahi ta'ala, ya berarti Ka'bah di situ sebagai apa? Sebagai Tuhan, itu bisa. Nah, kalau man, ya kan tadi kan ma ya, ma itu lebih objektif kita melihatnya. Kalau man itu subjektif, jadi siapa dia gitu. Kalau siapa kan bisa jadi nggak lebih umum ya, nggak ke benda gitu kan. Kalau misalkan kita secara apa ya, secara tata bahasa gitu kan, lebih ke sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati, ya enggak. Jadi that's why Allah itu mentionnya pakai ma, bukan pakai man. Jadi masya Allah banget ya teman-teman ya. Jadi kita tuh jadi tahu nih, bukan siapa yang kamu sembah, tapi apa yang kamu sembah. Karena juga dulu kan mereka nyembahnya bukan nyembah yang hidup-hidup kan, tapi nyembah apa tuh? Berhala. Berhala itu kan benda mati atau benda hidup? Benda mati kan guys? Iya. Jadi that's why lah kenapa Allah itu mentionnya pakai ma, bukan pakai man, gitu ya. Kemudian di sini ada kata
ta'budun. Oke, ta'budun itu yang kamu semua sembah. Nah, ta'budun itu termasuk kata kerja fi'il mudhari atau masa sekarang, dan jenisnya itu marfu karena dirofakkan. Jadi di sini ada ta'budun, domirnya itu ada kamu ya. Kan kita tadi ngebahas orang-orang yang mengejek-ngejek Rasulullah, kemudian orang-orang yang menggoda Rasulullah itu mereka laki-laki semua, ya nggak? 4 orang tadi itu kan laki-laki semua ya, bukan cewek. Ya, makanya di sini dimensinya pakai ta'budun. Tak di sini ya, kata penggantinya domirnya itu tak, kamu, karena anta, kemudian ta'budun. Nah, ini panjang kan ya. Kalau misalkan cuma 1 orang aja ta'bud, tapi karena ini banyak orang, 4 orang, lebih dari 3 ya kan, makanya ta'budun ya, sama kayak muslim ya kan, muslim itu 1 orang, kalau misalkan banyak jadinya muslimun gitu, mukmin mukminun gitu ya teman-teman ya. Di sini la a'budu ma ta'budun. Oke. Dalam ayat ini Allah minta kita itu untuk menyadari bahwa ketika kita bilang a'budu, kita nggak hanya menerima Allah sebagai Rob kita, tapi kita juga menerima diri kita sebagai hambanya. Tadi kan 5 syarat kita sebagai seorang hamba. Kita harus menerima diri kita sebagai seorang hambanya. Kemudian menerima, mengakui kalau kita adalah seorang budak. Ya, hamba itu kan budak. Mungkin aku lebih enak, lebih ngefeel itu budak dibandingkan hamba. Soalnya kalau misalkan hamba itu kadang kayak karena saking lembutnya gitu ya, Masya Allah sih, karena saking lembutnya gitu, jadi kayak bikin nggak sadar kalau ternyata diri ini itu budak gitu. Ya budak sama hamba sama aja sih, cuman kayak bisa lebih ngefeel itu kalau dipanggilnya itu budak, kayak ya you know lah ya, seorang budak itu kayak gimana. So kita harus paham hakikat dari seorang budak, seorang hamba. Nah sayangnya banyak banget manusia yang mudah banget menerima Allah sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, tapi enggak mudah untuk menerima dirinya sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba. Nah akhirnya yang terjadi ya gitu deh, kayak tadi deh, suka nego sama Allah, ya kan, kayak tadi yang udah kita bahas di ayat pertama, nego-nego agama lah, nego-nego ibadah lah ke Allah, nego-nego aturan yang Allah kasih lah, bahkan nego-nego pengen bebas dari semua aturan Allah. Sekarang kan lagi ini ya, gencar-gencarnya pada menyuarakan kebebasan, ya nggak? Katanya tuh kita bebas untuk mendefinisikan diri kita sendiri, kita bebas tuh untuk mengkategorikan gender kita sendiri, kita juga bebas tuh untuk berpakaian apa aja, kita bebas tuh untuk hidup bahagia asalkan nggak ngerugiin orang lain, kita bebas, freedom. Ya terdengar bener ya guys ya, dan mungkin setujuable kalau dipikir-pikir cara sekilas, tapi apakah kebebasan yang seperti itu yang Allah ridhoi guys? Apakah kebebasan seperti itu yang bisa bikin hidup kita di dunia dan akhirat itu terselamatkan? Apakah Allah ridho kalau kita pakai pakaian apa aja semau kita? Misal pas jalan-jalan ke pantai di luar negeri, kita pakai pakaian semau kita, pakai hot pants lah, pakai tank top lah, terus apalagi guys, ya pokoknya pendek-pendek ya, di atas lutut gitu kan, kalau buat yang cowok-cowok tuh ya. Misal juga pas kita mau beli makan, abang-abang di tokonya nggak notice kalau kita muslim, kitanya juga kayak don't care gitu, kita nggak yang kasih tahu kalau kita muslim. Alhasil iya, kita nggak dikasih tahu deh kalau makanan itu nggak halal. Ya udah deh, akhirnya kita makan makanan yang nggak halal. Karena kita juga nggak paham makanan halal itu yang kayak gimana sih. Kita aja nggak sadar kalau kita hambanya Allah, kalau kita muslim, makanya nggak kasih tahu abang-abangnya gitu kan. Karena pakaiannya juga tadi hot pants, mini pants, mini shirt gitu kan, atau kekurangan bahan lah. Atau kita merasa berhak dan bebas untuk bahagia,
dengan menjalani hari-hari semau kita, asalkan nggak ngerugiin orang lain. Udahlah, bebas lah, mau ngapain, udah hari-hari mau ngapain, yang penting mah nggak ngerugiin orang lain. Apa-apa kita iyain, yang menurut kita benar secara logika kita ikutin. Padahal di agama kita, di agama Islam itu nggak membenarkan itu semua, guys. Yang menurut kita salah secara logika kita hindari juga. Padahal di Quran ada point of view yang lebih tepat. Dulu aku dan sahabatku juga ngeiyain aja tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak ngeiyain aja? Oh iya ya, oh iya juga ya. Kan kita punya hak untuk bahagia dengan cara kita sendiri ya, punya kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan preferensi kita kan ya. Iya ya, iyain aja. Tapi lambat laun kayak ada yang aneh gitu di hati. Jadi kok kayaknya aku malah kebablasan ya, kok kesannya aku justru sombong ya, pengen ngatur-ngatur hidupku sendiri. Padahal kalau aku sendiri yang ngatur dengan standarku sendiri, tapi tetap aja tuh ada momen-momen yang bikin aku hancur dan kewalahan. Ya enggak? Dari situ, nah kita tuh baru sadar kalau ternyata waktu itu kita nggak menyadari dan mengakui bahwa kita hanyalah hamba, bahwa kita hanyalah seorang budak, bukan Tuhan, bukan penguasa diri kita sendiri yang bisa ngatur-ngatur hidup kita sendiri. Kalau tubuh ini aja adalah pinjaman dari Allah, kok kita bisa sosokan gitu dan semena-mena sama yang bukan milik kita, ya enggak? So, kapanpun kita ngerasa sombong dengan apa yang udah kita lalui selama ini, kapanpun ketika kita itu pengen kebebasan yang standarnya gak jelas, gak ada petunjuknya, gak ada panduannya, dan bukan dari Quran ya, khususon, yuk sadari bersama-sama bahwa kita ini hanyalah seorang hamba, kita ini hanyalah seorang budak. Tapi jangan malu jadi hamba, guys. Jangan malu jadi budak. Karena kita budaknya siapa? Kita budaknya Allah, bukan budaknya Fir'aun, bukan budaknya Korun, bukan budaknya Al-Kafirun tadi. Ya, kita budaknya siapa, guys? Kita budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Jadi jangan merasa nggak bisa apa-apa sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba. Ya, kita emang gak akan bisa apa-apa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita, semuanya terbatas, ya kan? Keilmuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Apalagi guys, apalagi terbatas, ya kan? Tapi kita punya Allah yang maha everything, yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang maha tahu apapun itu yang terbaik buat kita. So, minta aja ke siapa? Ke Allah, untuk memampukan diri kita, untuk menguatkan diri kita, untuk menenangkan diri kita. Ya, hidup kalau misalkan gak tenang ya sama aja, ya nggak teman-teman? Udah kaya raya, udah punya banyak cewek, ya kayak tadi di konteks di awal surah Al-Kafirun tadi, yang Rasulullah itu ditawarin dengan harta, punya banyak harta gitu kan, punya banyak cewek-cewek cantik seksi gitu kan, atau punya cogan-cogan yang tampan gitu kan, kemudian punya kedudukan yang tinggi banget, jadi pejabat negara, jadi presiden, jadi gubernur, jadi pemimpin. Kalau hatinya nggak tenang, kalau hatinya itu nggak ada Quran-Qurannya, nggak ada itu tiupan surat cinta dari Allah, nggak akan tenang, nggak akan tenang. So ya betul kata kakak Mandetiah nih ya, jamaah Mandetiah, bahwa kita itu need Allah every time ya, in dunia bahkan di akhirat kita tuh selalu butuh Allah gitu. Makanya dari sekarang ya kita sudah berusaha berjuang untuk
selalu merasa bahwa diri kita ini adalah seorang hamba, seorang budak. Dan tadi di ayat kedua kita juga tidak menyembah apa yang orang-orang kafir sembah, teman-teman ya, gitu. Bukan tentang siapa, tapi tentang apa. Ya, berarti semua yang ada di alam semesta ini bisa menjadi Tuhan, dan kita nggak boleh menuhankan itu semua, termasuk apapun, ya nggak, termasuk apa tadi yang udah aku mention, termasuk Ka'bah gitu kan, termasuk apalagi surga ya teman-teman ya, kita nggak boleh menuhankan itu semua. Terus Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tuh harus hati-hati karena Allah misalnya pakai ma bukan pakai man, gitu ya teman-teman ya. Nah termasuk ya kita minta ke Allah ya, tadi kan kita minta ke Allah untuk mampukan diri kita, menguatkan diri kita. Nah termasuk kita minta ke Allah biar bisa ujian lagi di menit berikutnya, karena ya teman-teman kita besok akan membahas mungkin tentang surah Al-Kafirun lanjutannya, karena ternyata guys, ketika kita beribadah, ketika kita bilang beribadah ya kepada Allah, ternyata ibadah itu banyak maknanya. Jadi ibadah apa nih yang dimaksud sama Allah gitu kan? Ternyata ada something mystery about ibadah gitu. Nah, karena malam ini kita baru aja bahas insight di ayat 1-2 aja, masih ada 4 ayat lagi insya Allah. So that's it ya, semoga bisa diambil hikmahnya teman-teman. Apa-apa yang teman-teman dapetin ini semuanya dari siapa? Dari Allah ya, bukan dari aku ataupun tim QR, pure dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku di sini cuman nyampein aja, cuman ya curhat-curhat aja. Gitu ya teman-teman ya. See you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hai, sepertinya Kak Hai berhasil membuat teman-teman jemaah Muhammadiyah menangis pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dibantu oleh Allah. Allah ya, dong. Allah yang bikin menyentuh melalui Kak Hai gitu ya. Oke, jadi aku mau ini sih resume sedikit aja singkatnya ya. Kalau yang aku paling ingat-ingat dari ayat 1 dan 2 surah Al-Kafirun ini, kalau di ayat 1 itu tadi bahwa kita harus lebih hati-hati lagi ya untuk jangan dengan mudah kita ngomong kafir kepada orang lain ya, apalagi kepada non muslim kan gitu ya, karena kadang kan kita bisa tuh dengan mudah kalau orang non muslim berarti orang kafir gitu, padahal kalau di konteks surat Al-Kafirun itu tidak seperti itu, karena di tafsir Al-Kafirun Allah benar-benar menyebutkan hanya 4 orang itu aja yang benar-benar kafir dari awal sampai akhir gitu kan, dari awal sampai meninggal gitu. Tapi yang lain ya belum tentu seperti itu. Mungkin yang sekarang belum beriman, belum bersyukur atas nikmat Allah, bisa jadi besok-besok malah berbanding terbalik gitu kan. Kayak analogi harvest moon tadi, ketika petani kita itu nanam, mungkin memang tertutup gitu kan, kufar, kita menutup benih itu dengan tanah gitu, tapi ternyata kan mereka benihnya bisa tumbuh gitu. Nah siapa tahu mereka juga bisa seperti itu gitu, dan kita malah bisa bareng-bareng tuh beriman dan menuju ke surga Allah bareng-bareng kayak gitu kan. Jadi jangan mudah untuk bilang kafir kepada non muslim kayak gitu. Terus ayat yang kedua yang benar-benar jadi highlight aku juga, ya tadi udah ada quotes-nya juga ya di belakang, bahwa ya kadang kita udah mengaku nih, katanya udah mengaku kalau ya Allah itu Tuhan kita gitu, tapi ternyata kita lupa kalau ternyata kita tuh hanya hamba. Kita lupa kalau kita juga harus mengakui bahwa diri kita itu juga hanya hamba yang seharusnya tidak jangan egois lah, jangan sok tahu, jangan sombong pengen ngatur-ngatur hidup sendiri gitu.
dengan yang tadi ya yang udah Kak Hai jelasin, dengan segala kebebasan pengen bebas ini itu ternyata kebablasan. Nah jangan sampai seperti itu ya, kita harus mengakui, nggak apa-apa kita mengakui kita lemah asalkan kita mengakuinya di hadapan Allah yang maha kuat, kayak gitu. Oke, tadi ada juga terima kasih Kak Hai sudah sharing insight pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut mendengarkan sharing dari teman-teman yang lain, kita akan quiz. Are you ready for the quiz, guys? Yes, quiz. Ulang lagi nggak dapat respon. Oke. Terus tadi juga ada yang tahu apa tadi? Mandat offline ya. Nanti aku share lagi deh ininya. Posternya tadi yang udah di udah ada di opening tadi, pasti udah tahu di Bandung dan Jakarta dan tanggalnya udah tahu kan. Oke, offline di Surabaya please, let's go. Oke, wait, kayaknya nggak ada deh, wait bentar ya guys. Nah, nanti aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mandat offline insya Allah. Sekarang kita quiz dulu.